Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah digolek Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Faqallahu ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya berharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keistiqomahan agar kita semuanya bisa mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus, dan juga di atas risalah tauhid sampai kita semuanya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di bab itu berberi bab ma yadhkurul mauta wal akhirata wa yashhadu fid dunya. Itu bab yang menjelaskan tentang ingat kehidupan akhirat dan juga ingat kepada kematian, menyebabkan seorang itu zuhud di dalam kehidupan dunia. Jadi di bab itu, bab yang menjelaskan tentang ingat mati dan ingat kepada kampung akhirat menjadikan orang itu zuhud di dunia. Maka sebelum kita mengawali pada pembicaraan ini, kita perlu pahami terlebih dahulu makna zuhud di kalangan ulama-ulama. Karena hari ini memungkinkan boleh jadi terkadang orang menerjemahkan zuhud itu agak sedikit menyimpang dari pemaknaan yang sebenarnya. Makanya ada seorang ulama namanya Abu Sulaiman Az-Zarumi. Ada seorang tokoh namanya Abu Sulaiman Az-Zarumi, dia berkata, anna zuhda, sesungguhnya zuhud itu fitarki mayushiluka anillahi ta'ala. Yang dimaksud zuhud adalah itu siapa saja yang meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau meninggalkan segala sesuatu yang kemudian menjadikan orang itu sibuk kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangnya kita disuruh untuk meninggalkan segala suatu hal apa saja yang menjadikan kita tidak ingat kepada Allah, maka itu namanya zuhud menurut Abu Sulaiman Az-Zarumi. Dengan pemaknaan yang lebih komplit sebagaimana disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifar, salah seorang sahabat Nabi yang fenomenal. Itu salah satu seorang sahabat yang dulu bekas pemimpin perampok dari suku rampok. Itu suku Al-Ghifar. Begitu dia masuk Islam maka membawa panji-panji Islam dengan segala ketinggiannya, sehingga kemudian menorehkan sejarah menjadi orang yang mulia. Dia berkata, itu Abu Dzar Al-Ghifari, az-zahada yang dimaksud zuhud fid dunya itu di dalam kehidupan dunia. Yang disebut dengan zuhud di dunia adalah bukanlah yang dimaksud dengan zuhud di dalam kehidupan dunia bitahrimil halal, yaitu mengharamkan suatu yang halal, atau juga tidak menyanyiakan harta benda.
Jadi kembali zuhud itu bukan pada posisi mengharamkan sesuatu yang halal atau sebaliknya, atau kemudian menyia-nyiakan harta benda yang pada dasarnya telah dikaruniakan oleh Allah untukmu. Karena kita pahami kadang-kadang orang memaknai zuhud itu menjadi posisi mereka membatasi makanan-makanan yang pada dasarnya itu dihalalkan oleh Allah. Sing jenengane nasi halal, kemudian ikan halal, tapi ada orang yang konsep zuhud itu salah sehingga kemudian mereka mengharamkan makan ikan dengan maksud tujuan takarub kepada Allah, doanya lebih makbul. Maka yang seperti ini bukan istilah zuhud. Kan hari ini ada orang sing kemudian ngilari atau menghindari makanan-makanan yang bernyawa dengan maksud tujuan di sisi Allah supaya lebih bertakwa. Yang seperti ini bukan zuhud. Jenengane menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, atau menyia-nyiakan harta benda. Kita tahu yang namanya ada kelompok-kelompok yang notabene menurut pandangan ahli sunnah kurang benar. Mereka kadang-kadang menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta di sini memang sengaja. Hartanya kemudian dibuang di laut, kitab-kitabnya kemudian dihapus, kitab-kitabnya kemudian dibakar, disobek-sobek, karena menurut mereka gurunya langsung kepada Allah. Ada kelompok yang seperti itu. Yang seperti ini bukan namanya zuhud. Jangan sampai kita salah makna. Karena yang dimaksud di dalam bab ini adalah ingat kepada kematian, kampung akhirat, kemudian menjadikan zuhud di dalam kehidupan dunia. Kemudian berikutnya menurut yaitu Abu Dzar, masih menurut Abu Dzar, yang namanya zuhud adalah engkau lebih yakin apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan manusia. Kisingangel. Sampean lebih yakin apa yang ada di sisi Allah dengan apa yang kemudian ada di tangan manusia. Hal ini diperjelas oleh Imam Ahmad bin Hambal untuk membuktikan bahwasanya beliau meyakini apa yang di sisi Allah lebih diyakini daripada apa yang di sisi manusia. Contoh Imam Ahmad bin Hambal, dia berkata, dia sendiri berkata, asyuru ayami asbihu walaysa mindi syai'. Kata beliau Imam Ahmad bin Hambal, aku bahagia dengan hari-hariku apabila kemudian aku mendapatkan waktu, yaitu waktu sholat subuh, maka kemudian di rumahku tidak ada apa-apa. Oke, menurut Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal, mereka senang nek dina esuk sampean namanya sampean mana apa-apa. Jadi jenengannya menunjukkan lebih yakin apa yang ada di sisi Allah. Nek dia kan ora. Wah, sampean kayaknya nek wengi wis ora apa-apa wis ora bisa dulu ya. Karena kita lebih yakin apa yang ada di sisi manusia. Ini juga maksud dari kalimat zuhud menurut Abu Dzar. Menurut sahabat Rasulullah yaitu Abu Dzar. Makanya kemudian bab ini yaitu menyebutkan yaitu ingat kepada mati dan kampung akhirat, menjadikan zuhud di dalam kehidupan dunia. Untuk mengawali di bab ini, yang pertama itu hadis Muslim di kitab Janaiz. Panjenengan bisa merujuk ahrajahum Muslim, yaitu hadis Muslim di bab Al-Janaiz. Nomor hadisnya 976, nomor hadis di Muslim. Wa an Abu Hurairah, yaitu dari Abu Hurairah. Ini salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Soher. Abu Hurairah nama kunyah, nama julukan. Dia dijuluki Abu Hurairah karena menyukai, senang kambing kucing kecil. Sehingga kemudian dia dijuluki Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Soher. Qala berkata yaitu Abu Hurairah, zara an-nabiyyu, Nabi pernah berziarah qabra ummihi, ke kuburan ibunya. Nabi pernah berziarah ke makam ibundanya. Fabaka, kemudian Nabi menangis. Maklumlah, setiap manusia paling mudah disentuh dengan kalimat yang namanya kalimat ibu. Lantas tatkala Rasulullah datang, tatkala melihat gundukan tanah yang ada di permukaan bumi ini dan itu kubur ibunya, kemudian dia pergi untuk menuju tempat itu, kemudian Rasulullah menangis. Rasulullah nangis dengan kuburan ibunya. Pada baiknya sampean kalau satu saat kemudian berkunjung memiliki kuburan ibunya, bisa jadi kemudian langsung tersentuh. Ingatlah,
langsung ingat tatkala dulu dia masih hidup di dalam kehidupan dunia. Jenengan akan terlintas tatkala ia masih ada di kamarnya. Panjenengan juga akan ingat tatkala ia masih duduk di beranda. Mungkin panjenengan juga akan ingat pula tatkala ia mengeluarkan kata-kata yang lembut. Mungkin panjenengan juga ingat tatkala dulu dia sering meneteskan air mata. Sampai kan seperti itu. Makanya Rasulullah begitu dia melihat kubur ibunya, dia menangis. Sampai-sampai menangisnya Rasulullah wa'adka min haudi. Sampai-sampai kemudian yang lain, sahabat-sahabat yang ikut bersama Rasulullah pada saat itu ikut menangis. Ini menunjukkan wong sedih bisa mempengaruhi yang lain sedih. Ini menunjukkan kesedihan yang betul-betul berasal dari jiwa. Wong nek sedih betul-betul dari hati, nanti bisa mempengaruhi yang lain-lain juga ikut sedih. Makanya antum-antum sering mendengar ceramah atau mendengar ustadz, mendengar orang kemudian memberi nasihat sampai menangis, sampai kemudian mempengaruhi audien jamaah ikut menangis pula. Karena biasanya orang menangis tatkala kemudian menangisnya tulus betul-betul dari hati, mempengaruhi yang lain. Sama seperti ini, Rasulullah begitu dia menangis, maka orang-orang yang bersama Rasulullah ikut nangis. Faqala, kemudian Nabi berkata, kenapa Rasulullah yang menjadikan dia menangis? Ista'dzantu Rabbi, aku meminta izin kepada Allah, aku meminta izin kepada Tuhanku, an astaghfirullah, untuk memohonkan ampun untuk ibuku. Rasulullah terus ngomong sahabatnya, aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku memohonkan ampun untuk ibuku kepada Allah. Walam yu'adzin li, tetapi kemudian dia Allah tidak memberi izin kepadaku. Panjenengan bayangkan, dia adalah orang yang paling mulia. Kalau suatu saat kemudian dia mengangkat kedua tangan mengucapkan kalimat dalam bentuk doa, pasti dikabulkan oleh Allah. Tatkala kemudian dia mengeluarkan perkataan, pasti kemudian berdasarkan wahyu. Dialah orang yang paling dekat dengan Allah. Dialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bagaimana perasaannya tatkala melihat orang yang paling dicintainya di dalam kehidupan dunia, yaitu ibunya, begitu kemudian dia berkunjung ke dalam kubur ibunya, dia meminta izin untuk memohonkan ampun untuk ibundanya, tapi oleh Allah tidak diizinkan. Wah, ini yang membuat Rasulullah nangis. Itu seperti itu. Dan kita tahu, yang namanya manusia saking mudahnya tersentuh dengan kalimat yang namanya kalimat ibu. Makanya Rasulullah SAW begitu kemudian seperti itu dia menangis karena tidak diizinkan oleh Allah untuk memohonkan ampun untuk ibunya. Tapi kata Rasulullah, wa ista'adantuhu fi an azura qabraha. Tetapi kemudian aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi kuburan ibuku atau berziarah. Maka kemudian fa'adina li, dan dia Allah memberi izin kepadaku. Rasulullah hanya diberi izin untuk mengunjungi kubur ibunya, untuk kemudian berziarah ke makam ibunya, tetapi tidak diberi izin untuk memohonkan ampun kepada Allah. Itulah yang membuat dia sangat terpukul dan sangat bersedih. Bukankah kalau seorang nabi kemudian dia tatkala berdoa kepada Allah pasti banyak kemudian dikabulkan oleh Allah. Tapi kemudian pada saat itu dia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan membahaslah masalah ibunda Rasulullah ataupun ayahanda Rasulullah. Karena ini menjadi polemik dan sesungguhnya pembicaraan yang tidak penting kalau terkait masalah itu. Sekalipun saya lebih cenderung, kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang mengarah bahwasanya ibunda dan ayah Rasulullah ada di dalam neraka. Karena Rasulullah sendiri yang ngomong. Sekalipun dalam hal ini sesungguhnya perbedaan pendapat. Anak ulama kemudian menghukumi bahwasanya mereka ada hidup di zaman sebelum diutusnya Rasulullah, sehingga kemudian dia masuk ke dalam surga. Wallahu bisawab. Tapi Rasulullah sendiri yang mengucapkan kalimat itu, termasuk diantaranya hadis ini. Hadis ini menunjukkan dalil kalau ibunda Rasulullah tatkala meminta izin Rasulullah kepada Allah untuk memohonkan ampun kepadanya, ini menunjukkan nasib ibunda Nabi. Wallahu bisawab terkait masalah itu. Kami tidak ingin membicarakan panjang lebar masalah itulah. Saya kembalikan kepada jenengan. Kalau saya pribadi sudah memilih lebih cenderung kepada pendapat yang mana. Tapi pada dasarnya bukan permasalahan itu yang kita bahas, bukan permasalahan ibunda Nabi kami ayahanda
Nabi ini, tapi berbicara masalah pelajaran kematian yang kemudian mengingatkan kita semuanya ke kampung akhirat dan menjadikan zuhud di dalam kehidupan dunia. Maka tatkala Rasulullah kemudian telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah terus bersabda, "Fazuru al-kubur." Berziarahlah kalian semuanya ke kuburan-kuburan itu. Karena sesungguhnya berziarah ke kuburan itu tudzakirul mauta, akan mengingatkan kepada kematian. Mulane sing jenengane sampean mengkuburan tidak boleh memiliki tujuan kecuali mengingat kematian, kecuali kemudian mengingat kampung akhirat. Sampean gak nyepiti, wah perlu mengkuburan, bukan anak dalile. Sampean gak mantu wong Jawa, wah perlu mengkuburan. Sampean kemudian tanggal 1 Syawal, tidak perlu kemudian kita minta maaf kepada orang yang mati. Hari ini kemudian wong Jawa banyak disibukkan oleh sesuatu yang seperti itu. Mantu mengkuburan, gap sepitan mengkuburan, gap kemudian tanggal 1 Syawal setelah sholat id mengkuburan, gap puasa unggah-unggahan ya mengkuburan. Yang seperti ini harus membutuhkan dalil. Sementara dalil di dalam hadis Nabi perintah untuk berziarah hanya mengingatkan mati. Jika antum dapati orang yang pergi ke makam-makam tertentu dengan maksud tujuan yang tidak disebutkan di dalam hadis Nabi, misal contoh untuk yaitu untuk mempercepat mendapat jodoh, untuk mempercepat kemudian mendapatkan rezeki yang luas, untuk seperti ini seperti itu yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi, maka ziarah yang seperti ini adalah ziarah yang batil atau ziarah yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hari ini kan soalnya mulanya anak grup pengajian engkau dalam hitungan 1 tahun sekali, 3 bulan sekali, atau kadang-kadang 4 bulan sekali wisata religi. Waduh, iya kan? Wisata religi adalah yaitu pergi serombongan untuk menuju ke makam. Makam itu aja dikhususkan orang-orang yang soleh. Malah dulu kalau kita membahas masalah kajian tauhid itu sangat melanggar, karena itu merupakan sarana-sarana untuk menuju syirik. Naudzubillahi min dzalik. Harus dipahami seperti itu.